Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Mari bangkit, pulihkan diri, raih masa depan, Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba. Penyalahgunaan narkoba secara global menunjukkan jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja dengan sekitar 209 juta orang. Ekstasi mencapai sekitar 20 juta orang. Kemudian heroin sekitar 61 juta orang penyalahguna. Diikuti kokain mencapai 21 juta orang. Serta jumlah penyalahguna sabu di dunia sekitar 34 juta orang. Bagaimana gambaran situasi di tanah air? Adanya peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 1,80% dan tahun 2021 1,95%. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 1,73% atau sekitar 3,3 juta jiwa. Penyalahgunaan narkoba menjadi pintu masuk menuju adiksi. Apa itu adiksi narkoba? Adiksi adalah penyakit otak kronis bersifat kambuhan akibat penggunaan narkoba. Adiksi disebut juga ketergantungan yang ditandai penggunaan narkoba secara terus-menerus meskipun terdapat efek yang membahayakan. Gejala adiksi ditandai dengan adanya peningkatan dosis dan frekuensi penggunaan narkoba serta timbul gejala psikis dan fisik ketika penggunaan narkoba dihentikan. Narkoba dapat mengubah struktur dan cara kerja otak. Bagaimana adiksi terjadi pada otak? Dopamin merupakan zat kimia alami di dalam otak yang berfungsi mengirim pesan antar sel-sel saraf. Dopamin berperan besar dalam mempengaruhi emosi dan sensasi kesenangan. Dopamin bekerja pada bagian otak yaitu ventral tegmental yang merupakan pusat rasa senang dan merangsang bagian nucleus accumbens, prefrontal cortex, globus pallidus, dan batang otak. Otak yang sehat memiliki sistem komunikasi yang berjalan seimbang. Namun jika narkoba masuk, maka akan mengacaukan sistem komunikasi otak sehingga bekerja tidak semestinya. Penggunaan narkoba akan membanjiri otak dengan dopamin. Produksi dopamin alami menjadi berkurang sehingga tubuh membutuhkan narkoba terus-menerus untuk mendapatkan rasa nikmat yang dihasilkan dopamin. Bagian otak prefrontal dirusak oleh narkoba sehingga mengganggu fungsi pengambilan keputusan. Bagian otak globus pallidus merekam dan menyimpan memori sensasi penggunaan narkoba, sehingga dapat menyebabkan ketergantungan bagi penyalahguna narkoba. Penggunaan narkoba menyebabkan penurunan fungsi otak, gangguan perilaku, hingga kerusakan organ. Bagaimana dampak buruk penggunaan narkoba? Penggunaan narkoba jenis ganja menyebabkan gangguan pada fungsi otak, amotivasional, mengalami kecemasan, halusinasi, dan paranoid. Dampak buruk penggunaan sabu atau metamfetamin menyebabkan gangguan pada fungsi otak berupa gangguan pola tidur, perubahan suasana hati, kecemasan, depresi, paranoid, dan halusinasi. Pada fungsi fisik, stroke, kerusakan gigi, peningkatan tekanan darah, dan denyut jantung atau serangan jantung. Kerusakan hati atau sirosis, kerusakan fungsi pernafasan, kerusakan fungsi ginjal, dan disfungsi seksual. Penggunaan heroin menyebabkan dampak buruk pada gangguan fungsi otak, yaitu kesulitan konsentrasi, apatis, dan pupil menyempit. Sedangkan gangguan pada fisik berupa rasa nyeri pada seluruh tubuh, mual, muntah, kerusakan hati atau sirosis, HIV/AIDS apabila menggunakan dengan jarum suntik yang tidak steril, hingga kematian karena overdosis. Penggunaan jenis kokain dapat juga menimbulkan dampak buruk pada gangguan fungsi otak dengan gejala gangguan pola tidur, perubahan suasana hati, kecemasan, depresi, paranoid, dan halusinasi. Perubahan fungsi fisik dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung atau serangan jantung, kerusakan hati atau sirosis, kerusakan fungsi pernafasan, dan disfungsi seksual. Adiksi adalah penyakit dan setiap penyakit bisa ditangani, salah satunya dengan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Pulih itu mungkin. Semua bisa dimulai dari satu keputusan. Ayo, rehabilitasi. Pemulihan bukan hal yang mudah, tapi dengan dukungan BNN, harapan itu menjadi lebih nyata. Bagi mereka yang terjebak adiksi, BNN membuka pintu pemulihan melalui layanan rehabilitasi yang terintegrasi. Proses rehabilitasi dimulai dengan penerimaan awal, pendaftaran, dilanjutkan dengan screening dan assessment, serta evaluasi fisik dan psikososial untuk memahami kondisi setiap klien secara menyeluruh.
Kemudian, program dilanjutkan dengan terapi kelompok, konseling individu, dan kegiatan vokasional untuk memulihkan aspek psikososial. Dengan pendekatan biopsikososial, BNN memastikan pemulihan berjalan menyeluruh.